Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Ayulinda. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan UAS Seminar PPG, yakni refleksi mata kuliah pada semester 2. Yang pertama, yakni prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif 2. Mata kuliah ini merupakan lanjutan dari prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif 1 yang ada di semester sebelumnya. Fokusnya yakni untuk membekali calon guru dengan pengetahuan dan keterampilan menyusun dan mengimplementasikan perangkat pembelajaran dan penilaian dengan pendekatan teaching at the right level dan culturally responsive teaching atau CRT. Jadi pada mata kuliah ini terdapat dua siklus. Siklus pertama yakni pembelajaran dengan pendekatan teaching at the right level, dan pada siklus kedua yakni pembelajaran dengan pendekatan culturally responsive teaching. Berikut merupakan analisis SWOT yang saya lakukan. Terdapat peluang. Peluangnya yakni mengasah kemampuan mahasiswa untuk memahami kondisi di kelas yang beragam. Yang kedua, mengasah kemampuan mahasiswa untuk merancang pembelajaran dengan pendekatan TARL dan CRT. Pendekatan TARL ini adalah pendekatan yang memfokuskan kepada kondisi kelas yang beragam. Misalnya beragam dalam hal kemampuan, karakteristik, dan kebutuhan belajar siswa. Sedangkan CRT merupakan pendekatan yang fokuskan kepada responsif budaya. Jadi, pendekatan ini memperkenalkan budaya kepada para peserta didik. Kesulitan pada mata kuliah ini yakni yang pertama, penerapan yang dilakukan mahasiswa belum maksimal pada pelaksanaan PPL 2 karena jadwal pembelajaran yang kurang efektif dampak dari kegiatan penilaian adiwiyata. Yang kedua, mahasiswa kesulitan menemukan modul ajar dengan pendekatan TARL dan CRT. Pada LMS yang telah kami pelajari, belum ada contoh konkret terkait dengan modul ajar dengan pendekatan TARL dan CRT. Jadi kami masih kebingungan untuk mengambil contoh modul ajar yang benar sesuai dengan pendekatan TARL dan CRT. Selanjutnya yakni mata kuliah pembelajaran sosial emosional atau disingkat PSE. Mata kuliah ini berisi teori, strategi, dan contoh praktik dalam pengaplikasian langsung pembelajaran sosial emosional bagi diri sendiri, bagi peserta didik, dan pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan sekolah yang lebih sejahtera. Terdapat peluang yakni mata kuliah ini mengasah kemampuan mahasiswa untuk mengenali kompetensi sosial emosional yang ada pada diri sendiri maupun peserta didik. Yang kedua, mengasah kemampuan mahasiswa untuk merancang pembelajaran yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Yang ketiga, mengasah kemampuan mahasiswa dalam melakukan observasi terhadap siswanya untuk melihat pendekatan apa yang tepat dalam pengajaran. Kesulitannya yakni mahasiswa dihadapkan dengan banyak teori, tetapi waktu yang diberikan untuk mempelajarinya relatif singkat. Dan gambar di samping merupakan pelaksanaan PPL 2, dan pada gambar tersebut saya sedang melakukan penerapan pembelajaran sosial emosional kepada peserta didik. Jadi saya mengarahkan, membimbing, dan menanyai kesulitan atau hambatan apa yang sedang mereka alami. Dan yang di bawahnya merupakan modul ajar yang telah saya implementasikan sesuai dengan pembelajaran sosial emosional. Selanjutnya yakni mata kuliah proyek kepemimpinan 2. Proyek kepemimpinan 2 ini merupakan mata kuliah lanjutan dari proyek kepemimpinan 1 yang berisi revisi dan konfirmasi rencana, lalu atur dan mulai eksekusi rencana, dan yang terakhir berbagi praktik baik dalam gelar proyek kepemimpinan.
Dan berikut merupakan proyek tim kami, yakni Majas Digital atau majalah sekolah digital yang kami laksanakan di SMP Negeri 47 Surabaya. Jadi kami sebelum melaksanakan, kami merencanakan terlebih dahulu dengan tim kami dan berkonsultasi dengan dosen pembimbing lapangan kami. Dan kami menyepakati majalah sekolah digital ini karena kami berdasarkan observasi, kami menemukan sekolah yang vakum dalam pemproduksian majalah sekolah. Jadi kami ingin membantu sekolah tersebut untuk menciptakan kembali, mewujudkan kembali semangat dalam memproduksi majalah sekolah. Lalu selanjutnya melaksanakan proyek. Jadi selama kurang lebih 5 hari, kami melaksanakan proyek di SMP Negeri 47 Surabaya. Jadi di hari pertama kami memberikan workshop terlebih dahulu kepada peserta yang mengikuti majalah digital sekolah ini. Nah, di hari selanjutnya kami memberikan kesempatan bagi peserta yang mengikuti workshop ini untuk membuat rubrik-rubrik yang nantinya yang akan kita jadikan majalah. Lalu yang di hari terakhir, kami mengumpulkan peserta yang telah membuat bahan tersebut, lalu kami ajak untuk melayout dan juga mengedit dalam satu majalah. Jadi kami kemarin membuat majalah dan melayoutnya di aplikasi Canva. Selanjutnya yakni hasil proyek, refleksi, dan pelaporan. Hasil proyek kami tentu adalah majalah sekolah digital maksud saya. Dan di akhir pertemuan kami juga memberikan apresiasi terhadap peserta yang telah mengikuti workshop tersebut. Adapun kekuatan, kesulitan, peluang, dan hambatan dalam menerapkan proyek kepemimpinan tersebut, yakni kekuatannya, yang pertama, anggota kelompok kami memiliki kualifikasi yang cukup untuk melakukan pelatihan pembuatan majalah digital. Jadi narasumber dan juga panitianya dari tim kami sendiri. Dan kebetulan saya yang menjadi pemateri dalam majalah digital sekolah kemarin. Karena saya dulunya pernah mengikuti ekstrakurikuler jurnalistik di sekolah. Lalu kekuatan yang kedua, kami disambut baik oleh pihak sekolah mitra. Kesulitannya yakni kurangnya komunikasi yang intens antar sesama tim karena posisinya kami sedang PPL di tempat sekolah masing-masing yang berbeda-beda. Dan peluangnya di sini yakni anggota kelompok kami mendapati masalah di sekolah tempat PPL-nya, yakni majalah sekolah yang telah lama vakum. Hambatannya yakni keterbatasan waktu. Berikutnya yakni mata kuliah literasi lintas mata pelajaran. Literasi lintas mata pelajaran adalah kemampuan untuk menggunakan, mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, dan melihat untuk mendapatkan informasi dalam disiplin tertentu. Topik-topik yang ada pada mata kuliah ini yakni strategi literasi lintas mata pelajaran, asesmen literasi, lingkungan kaya literasi, dan pengembangan kecakapan literasi diri. Adapun peluang dan juga hambatannya, yakni peluangnya mengasah kemampuan mahasiswa untuk menyusun strategi literasi lintas mata pelajaran dalam pembelajaran di kelas. Yang kedua, penerapan strategi literasi yang telah disusun oleh guru dapat menjadikan pembelajaran di kelas lebih efektif dan dapat menunjang pengetahuan dan wawasan peserta didik. Hambatannya yakni fasilitas di sekolah tempat PPL masih kurang mendukung dalam menerapkan lingkungan kaya literasi.
Berikutnya yakni mata kuliah Praktik Pengalaman Lapangan 2. Mata kuliah ini merupakan lanjutan dari praktik pengalaman lapangan 1 yang ada di semester sebelumnya. Tujuannya yakni agar mahasiswa mampu secara mandiri, terampil melakukan pembelajaran yang mendidik, terampil melakukan refleksi dan merumuskan RTL, serta mampu melaksanakan tugas-tugas guru di sekolah di luar kegiatan mengajar. Topik-topik yang ada pada mata kuliah ini yakni orientasi dan observasi, selanjutnya praktik pembelajaran terbimbing dan praktik pembelajaran mandiri 5 siklus, lalu ada PTK kolaboratif, dan yang terakhir diskusi refleksi akhir PPL 2. Adapun kekuatan, kesulitan, dan hambatannya, yakni kekuatannya, mahasiswa telah mempunyai bekal pengalaman dari PPL 1. Selanjutnya, semua komponen sekolah di sekolah tempat PPL ramah dan menyambut hangat mahasiswa PPL. Jadi kami nyaman di sekolah tersebut. Kesulitannya yakni kurangnya komunikasi yang intens dengan DPL. Hambatannya yakni fasilitas tempat sekolah PPL kurang mendukung untuk menerapkan pembelajaran yang diprogramkan oleh PPG maupun dalam pembelajaran di LMS. Yang kedua, hambatannya yakni jadwal rancangan yang dibuat pihak PPG tidak sesuai dengan di lapangan. Jadi, jadwal yang telah diberikan, yang telah dibuat oleh PPG tidak sesuai dengan jadwal yang ada di sekolah tempat kami PPL. Jadi, ada tagihan-tagihan yang mungkin harus diunggah sesuai dengan jadwal, tetapi karena kemarin selama kurang lebih 3 minggu, ternyata dipotong oleh asesmen sumatif yang dilaksanakan peserta didik dan juga liburan akhir semester. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.